Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kali ini Pak, saya akan berbagi trik bagaimana cara kita melakukan wawancara kepada responden dengan cara yang lebih simpel, lebih tepat. Untuk satu kali pertanyaan bisa untuk mengisi beberapa poin di dokumen L2. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan ya. Saja masuk ke pembahasannya. Ini sebagai contoh adalah dokumen L1 yang saya gunakan untuk pemutakhiran untuk di wilayah kerja saya ya. Ini sebagai contoh adalah yang nomor 1. Ini teman-teman lihat, mohon maaf untuk nama kepala keluarga dan juga alamatnya saya blurkan karena sebagai informasi, dan teman-teman pastinya juga tahu dokumen ini bersifat rahasia ya. Ini kita pakai permisalan saja. Jadi kebetulan untuk yang nomor urut 1 ini adalah sudah berada di arah barat daya. Dan pada saat saya melakukan pemutakhiran ternyata nomor urut rumah tangga 1 itu bukan rumah tangga usaha pertanian. Sehingga teman-teman dapat lihat di sini untuk kolom 10 sampai dengan kolom 16-nya strip. Karena strip bertanda strip di kolom 10 sampai dengan kolom 16, artinya kolom 17 sampai dengan kolom 19 tidak perlu ada isiannya. Untuk yang selanjutnya di nomor urut bangunan kedua saya temukan di sini ada pengelolaan makan minum, kemudian dalam rumah tersebut ada satu kakak saja dan memang teridentifikasi ada pengelolaan makan minum. Ini bisa teman-teman bisa lihat untuk pengisian di kolom 4 sampai dengan kolom 8 ya. Di kolom 8 juga sebagai kakak sekaligus KRT, kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Karena sudah berkode 3 di kolom 8, kolom 9 maka kosong ya, tidak perlu diisi. Dan selanjutnya pada saat pengisian di kolom 10 saya tanyakan, apakah ada tanaman pangan misalkan menanam padi atau singkong atau ketela rambat dan lain sebagainya. Dan jawaban dari responden ternyata ada, makanya saya beri kode 1. Dan pada saat saya menanyakan memberikan tanda kode 1 di sini, saya langsung tanya kepada responden tersebut, untuk jenis tanaman pangan yang ditanam itu apa ya Pak? Kemudian responden menjawab, misalkan kebetulan responden menjawab yaitu padi. Terus saya gali informasi, padinya jenis apa Pak? Ada jawaban, padi jenis IR32. Kemudian itu luas tanah untuk tanaman itu ada berapa meter persegi? Terus kemudian dari responden tersebut menjawab, ini dia jawaban dari responden ya, dari responden yang bersangkutan yang tadi saya contohkan di awal. Untuk padinya, jenisnya, kemudian ukurannya, panen terakhir kapan, kemudian masa tanam berapa waktu. Jadi saya menanyakannya, ini padi jenis apa, kemudian sudah dijawab. Kemudian untuk penulisan di notebook atau di buku tulis saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk saya sendiri. Jadi kadang menggunakan bahasa daerah saya juga. Kemudian untuk satuan luas, ini di sini masih satuan luas yang diketahui oleh responden. Seperti contoh tadi, untuk satu responden yang tadi katakanlah keluarga A ya, rumah tangga A itu menjawab untuk ukuran luasnya adalah long gitu ya, long 10. Long 10 nanti untuk padi dengan long 10 akan mendapatkan hasilnya berapa, sawah long 10 mendapatkan hasil berapa. Kemudian dia menjawab atau responden menjawab dalam konversi satuan non baku. Untuk satuan bakunya saya hitung di rumah. Jadi saya pastikan bahwa saya sudah mengetahui untuk ukuran long 10 itu sama dengan berapa upin. Satu upin ada berapa meter persegi. Jadi saya harus sudah mengetahui itu. Dan pastinya teman-teman jika untuk mencacah di wilayah teman-teman akan menggunakan satuan non baku yang diberlakukan di daerah teman-teman, dan teman-teman pastikan sudah mengetahui konversi satuan baku tersebut. Jadi kalau kita mengetahui detail informasi, kita gali informasi secara detail untuk ukurannya, masih belum bentuk konversi non baku, kemudian untuk masa panennya ada berapa, kapan terjadi atau kapan pemanenan terakhirnya. Kemudian kita tanyakan lagi, misalkan untuk padi itu berumur berapa bulan, misalkan jawabannya 3 bulan, kita hitung mundur saja 3 bulan ke belakang, berarti untuk tahun tanamnya atau periode tanamnya itu kita bisa hitung di situ bulan berapa. Dan untuk kategori supraun berapa, supraun 1 atau 2 atau 3 itu kita hitung, kita pikirkan di rumah ya. Karena kalau kita pikirkan di tempat
pastinya akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Kemudian kita gali informasi yang ada kaitannya, seluruh informasi yang ada di dokumen L2 untuk tanaman semusim yaitu tanaman padi. Jika sudah terisi kira-kira informasinya sudah diberikan semua atau barangkali masih kurang sedikit, nanti kita bisa lihat di dokumen L2 apa saja yang perlu ditanyakan, dan jika ada informasi yang belum kita dapatkan kita gali lagi. Kemudian kita tanyakan juga selain tanaman pangan itu untuk hortikultura semusim yang mungkin sayur-sayuran atau buah-buahan yang sering panen itu apa saja. Kita gali informasinya, ada berapa pohon, kemudian dalam 1 tahun kira-kira menghasilkan buah berapa. Ini sebagai contoh untuk yang responden tadi memiliki pohon padi ya. Padi, selain padi juga memiliki menanam kacang panjang. Kemudian kacang panjangnya saya tanyakan untuk panennya bagaimana, kemudian hasil panennya berapa kilo, terus kira-kira harga per kilonya berapa, itu kita gali informasi lebih detail lagi. Dan melanjutkan yang ada di setelah tadi di kolom 10 blok 5A untuk dokumen L1, berarti kode 1, kode 2 juga untuk hortikultura juga di kode 1 karena ada tanaman kacang panjang. Kemudian perkebunan ini masuk, ternyata responden juga memiliki pohon kelapa dan pohon kelapa jumlahnya 10 pohon, kemudian menghasilkan kira-kira 50 butir kelapa dengan harga jual 2.500 per butir. Tapi kita konversinya di dalam pengisian dokumen kita harus gali informasi karena satuan yang diperlukan di dokumen yaitu bentuk kilogram, dan kemudian kita kira-kira atau kita tanyakan kepada atau kita melakukan percobaan juga boleh, 1 butir kelapa kira-kira beratnya ada berapa kilogram. Kemudian sesudah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kita gali informasi lagi, adakah mengusahakan peternakan, kemudian perikanan ada atau tidak, kemudian kehutanan, jenis tanaman kayu, tanaman hutan yang dia miliki atau responden miliki ada atau tidak. Kemudian untuk jasa pertanian misalkan memiliki traktor atau dan juga mengoperasikan traktor tersebut untuk membajak sawah orang lain atau tidak, atau memiliki mesin penggiling padi atau thresher ya, mesin pemanen padi, mesin pemanen padi atau tidak, yang ada kaitannya dengan jasa pertanian. Dan berdasarkan hasil saya probing bertanya informasi kepada responden tersebut, untuk tanaman atau subsektor pertanian yang diupayakan oleh responden tersebut, katakanlah tadi keluarga A ya, ada tanaman pangan berupa padi. Padi itu juga ada di 2 bidang. Kenapa 2 bidang? Karena setelah saya gali informasi ternyata ada di 2 desa yang berbeda dengan masa tanam dan juga masa panen yang berbeda. Kemudian untuk hortikultura, tanaman sayur kacang panjang itu juga ada. Untuk itu di kolom 11 berkode 1. Kemudian perkebunan saya kode 1 juga karena ternyata responden juga memiliki pohon kelapa dan hasil dari buah kelapa tersebut juga untuk dijual, sebagian besarnya dijual, kemudian sebagian kecil untuk dikonsumsi. Jadi kita harus benar-benar gali informasi sedetail-detailnya, dan dimulai dari saat kita pengisian di kolom 10 sampai kolom 16 di dokumen L1 blok 5A kita bisa mulai menggali informasi untuk mencicil pengisian info-info yang dibutuhkan di dokumen L2. Jadi triknya dalam penulisan di buku catatan atau buku tulis teman-teman, gunakan bahasa yang teman-teman mudah pahami, bahasa teman-teman sendiri. Tulisan juga tidak perlu terlalu rapi, yang penting teman-teman paham apa yang teman-teman tuliskan sendiri. Untuk masa panen, masa tanam, itu teman-teman bisa tulis dengan bahasa teman-teman sendiri, intinya seperti itu ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Dan apabila ada masukan boleh teman-teman tuliskan saja di kolom komentar, nanti akan saya upayakan untuk bahas dan juga kita sharing bersama. Salam sukses selalu tentunya bagi teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.